kemana. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 504. Assalamualaikum, Daf. Waalaikumsalam, Bang. Suara Davian terdengar dari seberang, sedikit serak, seperti orang yang baru bangun atau belum tidur sama sekali. Semalam abang nelpon, iya. Din melirik jam di pergelangan tangannya. Iya, sekitar jam setengah 12 malam waktu sini. Davian menghembuskan napas pelan. Di sini baru jam 7 malam, Bang. Aku lagi di kampus. Ada diskusi mendadak sama dosen, abis itu handphone aku mati. Lupa di-charge. Din mengangguk kecil, meski adiknya tidak bisa melihat. Aku kira kamu sengaja mematikan nomor. Kalau sengaja, pasti dari dulu, jawab Davian ringan. Ada apa, Bang? Jarang-jarang abang nelpon jam segitu. Din tidak bertele-tele. Tentang postinganmu. Di seberang sana, hening jatuh. Bukan hening kosong, melainkan jeda yang terasa disengaja. Din mengenal adiknya. Terlalu mengenal. Dan jeda seperti ini berarti Davian sedang menimbang kata. Kamu tahu apa soal Alea? Tanya Din akhirnya, langsung menusuk inti. Beberapa detik berlalu sebelum Davian menjawab. Kenapa abang tanya begitu? Karena tulisanmu, sahut Din. Bukan sekadar simpati. Itu seperti tabu lebih. Davian tertawa kecil, hambar. Abang kan pengacara. Hal seperti ini pasti sudah makanan abang. Rahang Din mengencang. Jangan alihkan. Bang. Suara Davian merendah. Aku tidak bodoh. Tapi aku juga tidak sok tahu. Din menutup mata sejenak. Waktu Alea hilang dulu, kamu sudah di Mesir. Kamu tidak ada di sini. Jadi aku ingin tabu. Dari mana kamu menarik kesimpulan sejauh itu? Davian terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Aku membaca, katanya akhirnya. Aku mendengar. Tidak semua kebenaran datang dari berita atau laporan resmi. Dari siapa? Din mendesak. Dari orang-orang yang tidak berani bicara keras, jawab Davian tenang. Dan dari doa. Din hampir tersenyum sinis. Kamu selalu pandai menghindar. Atau abang terlalu terbiasa memaksa, balas Davian tanpa nada menantang, justru terdengar dewasa. Din menarik napas dalam. Dia mencoba jalur lain. Kamu masih menyimpan perasaan itu. Tidak ada jawaban langsung. Namun ketika Davian akhirnya berbicara, suaranya mantap. Aku mencintai Alea, Bang. Itu fakta. Tidak berubah. 54. Din memejamkan mata. Aku tidak akan ikut campur. Lanjut Davian. Aku tidak akan merusak apapun. Aku hanya berdoa. Keadilan untuknya. Dan karma untuk orang yang menyakitinya. Sambungan terputus. Din menatap layar ponselnya lama. Terlalu lama. Ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan lebih banyak lagi yang justru semakin terang, meski tanpa bukti. Dia menghela napas berat, menyimpan ponsel, tepat ketika pintu kamar mandi terbuka. Azarin keluar dengan wajah segar, rambutnya terbungkus handuk kecil. Mas, panggilnya lembut. Mas sudah siap. Din berbalik cepat. Dalam sepersekian detik, dia mengunci semua kegelisahan di wajahnya, menggantinya dengan senyum tenang yang sudah sangat terlatih. Sudah, sayangku, jawabnya ringan. Sini. Azarin mendekat. Din pun segera mengambilkan gamis Azarin dari lemari dan langsung membantu memakaikan, sekaligus membantu mengancingkan gamisnya satu persatu, gerakannya sabar. Ketika Azarin hendak mengambil jilbab sendiri, Din menahannya. Aku saja. Mas, nanti telat, protes Azarin kecil. Tidak, jawab Din tenang. Mas masih sempat. Dia merapikan jilbab Azarin dengan teliti. Menyematkan peniti. Memastikan jatuhnya rapi. Azarin diam, membiarkan. Ada rasa aman yang selalu datang ketika Din melakukan hal-hal kecil seperti ini.
Setelah memastikan rapi, Din lalu mengambil jatahnya dengan mencium kedua pipi Azarin, kening, mata, hidung, dagu, lalu yang terakhir berpindah ke bibir yang selalu dia rindukan. Cukup singkat, sebelum tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ayah, Bunda, Din dan Azarin tersentak bersamaan. Wajah Din dan Azarin pun berubah merah dan canggung. Mereka memang tidak pernah menunjukkan kemesraan di depan Alina, kecuali mencium pipi saja. Namun lebih dari itu, sangat tidak pernah mereka lakukan. Sehingga rasa malu langsung menyeruak, seperti tertangkap basah melakukan salah. Alina berdiri di ambang pintu dengan wajah sumringah. Di luar ada Sehrish sama pamannya. Azarin Eflex meraih cadarnya, wajahnya memerah. Din sendiri menahan senyum, lalu berjongkok di depan Alina, menyamakan tinggi tubuhnya dengan putri kecilnya itu. Tangannya bertumpur ringan di lutut, bahunya sedikit condong ke depan, sikap yang selalu dia gunakan setiap kali berbicara dengan anak-anaknya tenang, terbuka, tanpa jarak. "Ada apa, sayang? Coba bicara lembut-lembut," ujarnya dengan suara yang diturunkan, penuh kesabaran. Alina melangkah mendekat, wajahnya polos, sama sekali tak menyadari perubahan ekspresi ayahnya yang sempat mengeras sepersekian detik sebelumnya. Di luar ada Sehrish sama pamannya, katanya dengan tenang. "Tadi pamannya bilang, ayahmu kemana? Katanya mau ajak paman ke kantornya." Alina bahkan menirukan gaya bicara Saddam, lengkap dengan aksen Arab yang dibuat-buat, tangannya ikut bergerak seolah sedang bercakap serius. Rahang Din mengeras tanpa sadar. Dia tidak pernah berjanji apapun pada Saddam. Apalagi mengajaknya ke kantor. Dan pagi-pagi begini, setelah semalam pria itu nyaris tak berhenti mengirim pesan, kemunculannya di rumah justru terasa seperti satu kejutan lain yang tidak dia minta. 55. Namun di depan Alina, Din tetap Din yang sama. Wajahnya melunak secepat kilat. Dia mengangguk kecil, seolah tidak ada yang ganjil. "Baik," katanya lembut. "Terima kasih sudah bilang. Ayah akan menyusul, ya." Alina tersenyum lebar, lalu berbalik dan berlari kecil meninggalkan kamar, langkahnya ringan, suaranya memanggil Sehrish dengan penuh semangat. Din berdiri perlahan. Dia menoleh ke arah Azarin yang sudah mengenakan cadar, hanya mata istrinya yang terlihat, tenang, tapi jelas memperhatikan. "Sayang," ucap Din lirih, "Mas keluar dulu." Azarin mengangguk cepat. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penahanan. Dia sudah terbiasa membaca bahasa tubuh suaminya, dan pagi ini, ada sesuatu yang sedang bergerak cepat di balik ketenangan Din. Din melangkah keluar kamar dengan wajah yang kembali terkunci rapi. Di ruang tamu, suasana sudah ramai oleh suara dua anak perempuan yang berlarian. Sehrish berlari menghampiri Din begitu melihatnya. Tanpa ragu, Din menunduk dan mencium kening gadis kecil itu, lalu menyalaminya dengan penuh kehangatan. Sehrish tersenyum lebar, lalu kembali berlari bersama Alina, tawa mereka memenuhi rumah. Di sisi lain, Saddam berdiri santai. Senyumnya lebar, ekspresinya cerah, seolah tidak ada beban di dunia. Pria itu tampak benar-benar nyaman, seperti tamu lama yang pulang ke rumah sendiri. Din berdiri tegak di hadapannya. Tanpa basa-basi, dia membuka percakapan dalam bahasa Inggris, bahasa yang sama-sama mereka kuasai. Nada suaranya datar, dingin, hampir tanpa emosi. "Kapan aku bilang akan mengajakmu ke kantorku?" Saddam berkedip sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Din. Selamat pagi juga untukmu," katanya ringan. "Aku cuma bercanda ke anakmu. Mereka lucu sekali. Jangan bawa anak-anakku ke dalam kebohonganmu," balas Din, nada suaranya tetap rendah tapi tajam. "Sejak kapan aku membuat janji itu?" Senyum Saddam tidak luntur. Dia justru merentangkan tangan sedikit, gesturnya santai. "Baik, baik. Mungkin itu salah kata," katanya. "Aku hanya berpikir, kalau kamu ke kantor, mungkin aku bisa ikut. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang aku tidak perlu memusikmu selama di Indonesia, bukan?" Din menyipitkan mata. "Dan itu masih berlaku," katanya. "Aku sudah menyiapkan tour guide untukmu. Kamu seharusnya menikmati liburanmu. Bukan muncul pagi-pagi di rumahku dengan alasan yang mengada-ada." Saddam mendesah dramatis, lalu mengangkat ponselnya. "Nah, soal itu.
Aku punya masalah. Din menyilangkan tangan di dada. Masalah apa? Tour guide-ku hari ini tidak bisa datang, jawab Saddam dengan nada datar, seolah menyampaikan fakta paling wajar di dunia. Din mendengus kecil. Alasan? Saddam menatap layar ponselnya, lalu mengangkat wajah dengan ekspresi yang nyaris serius. Kambingnya melahirkan. Hening. Selama 1 detik penuh, Din menatap Saddam tanpa berkedip. Sebuah tarikan napas tertahan di tenggorokannya, hampir saja berubah menjadi tawa yang tidak pantas keluar di hadapan pria itu. Otot rahangnya menegang, bibirnya berkedut, menahan reaksi yang bahkan dirinya sendiri tidak sangka akan muncul. Kambing. Ulang Din pelan. 56. Saddam mengangguk mantap. Ya, kambing. Din menghela napas, mengusap wajahnya sekilas. Atau mungkin kamu membayarnya cicil, katanya datar. Jadi dia mencari alasan untuk menghindar. Saddam langsung menggeleng cepat. Tidak, tidak. Sama sekali tidak, bantahnya. Aku membayar penuh. Bahkan memberi tip. Mungkin dia hanya lelah. Aku banyak bertanya. Tapi bukankah tugas tour guide memang menjawab pertanyaan klien? Din menatap ponsel di tangan Saddam ketika pria itu menyodorkan layar. Sebuah pesan singkat terpampang jelas kalimat sederhana, permintaan maaf, dan satu alasan yang sama absurdnya, kambing yang akan melahirkan. Din menghela napas panjang, kali ini benar-benar pasrah. Dia menurunkan tangan, bahunya sedikit mengendur. Baik, katanya akhirnya. Anggap saja aku percaya. Saddam tersenyum puas. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, ponsel Din bergetar di saku jasnya. Dia merogoh cepat, membaca pesan yang masuk. Wajahnya berubah. Seluruh sisa senyum, sisa kelonggaran, seolah ditarik paksa dari rautnya. Matanya mengeras, rahangnya kembali menegang kali ini bukan karena Saddam. Informasi terbaru, Jenderal hari ini sudah mulai dipanggil atasan. Kemungkinan ada sidang jika benar apa yang dia lakukan pada Alea. Din terhenyak. Dadanya terasa mengencang. Namun pesan kedua masuk nyaris bersamaan. Kita bertemu di Jakarta ya. Saya sudah mau OTW dari Bandung. Din pun segera membalas pesan tersebut. Ya, terima kasih. Dia menurunkan ponsel perlahan, pandangannya kosong beberapa detik, seolah sedang menyusun ulang peta besar di kepalanya. Wajah pucat jenderal yang selama ini hanya hadir dalam imajinasinya, kini terasa semakin dekat. Din berdiri tegak. Saddam memperhatikannya dengan alis terangkat. Ada apa? Din menoleh. Dia tidak mungkin meninggalkan Saddam begitu saja. Vera sedang dia tugaskan untuk menjaga Azarin. Dan dirinya, harus ke Jakarta. Sekarang, kamu ikut aku, kata Din akhirnya. Saddam menengerjap, lalu tersenyum lebar. Kemana? Jakarta, jawab Din singkat. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Saddam mengangguk tanpa banyak tanya. Baiklah. Sepertinya liburanku berubah jadi petualangan hukum. Din tidak menanggapi. Di dalam dadanya, satu hal berdenyut kuat. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dan ketika akhirnya dia bertemu jenderal nanti, dengan wajah pucatnya tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dia menatap lagi Saddam. Tapi ingat, jangan mengusik kegiatanku. Apapun itu, cukup diam di dalam mobil. Kalau kau jenuh, bisa kemanapun asal jangan nyasar. Kalau kau sampai merepotkanku, aku tinggalkan kau di Jakarta. 57. Saddam mengerutkan keningnya. Namun karena tak ingin Din marah, dia pun mengangguk seperti anak kecil. Sementara Din segera masuk ke dalam kamar, dia pun berpamitan pada Azarin sekaligus mengambil berkas-berkas di kamar. Sengaja dia tak mengatakan pada Azarin jika dia akan bertemu jenderal hari ini. Mas pergi dulu ya, sayang. Kalau mau pergi, Mas sudah minta Vera temani kamu kemanapun, kata Din, lalu mengecup kening Azarin. Dia pun berjalan keluar dari kamar dengan langkah tergesa, sembari menenak nomor rekan pengacaranya mengenai kabar terbaru dari Rayandra. Namun tiba-tiba Azarin berseru. Mas. Din berhenti, dan menoleh. Ponsel di telinganya masih menempel. Iya, sayang. Hati-hati, ya, ucapnya, dan Din tersenyum sembari mengangguk. Hatiku mendadak gak enak,
Mas, lanjutnya dalam hati. Sengaja dia tak mengungkapkannya, karena takut Din menjadi ikut tidak tenang. Iya, sayang. Insya Allah. I love you, sayang, kata Din sambil tersenyum lebar, sebelum akhirnya berbalik badan dan berjalan tanpa menunggu jawaban Azarin. 38. Firasat Azarin menjadi nyata. Mobil berhenti tepat di depan gerbang utama markas. Din mematikan mesin, tapi tidak langsung turun. Tangannya masih menggenggam setir, matanya menatap lurus ke depan. Gedung itu berdiri kokoh, dingin, dan tak ramah seperti banyak keputusan yang pernah lahir di dalamnya. Dengar, ucap Din tanpa menoleh. Sadam yang sejak tadi sibuk memotret gedung dari balik kaca langsung menghentikan gerakannya. Kau tunggu di mobil. Jangan turun. Jangan tanya apa-apa. Jangan ikut campur. Sadam mendengus kecil. Aku kan cuma ikut jalan-jalan. Din akhirnya menoleh. Tatapannya datar, tapi cukup untuk memotong semua kalimat lanjutan. Sadam mengangkat kedua tangan menyerah. Oke. Mercuek. Aku patuh. Din membuka pintu dan turun. Udara Jakarta menyambutnya dengan panas yang berbeda dari Sukabumi. Panas yang lengket, membuat napas terasa lebih berat. Beberapa langkah dari mobil, seorang pria berseragam sudah menunggunya. Posturnya tegap, bahunya lebar, wajahnya tenang tapi tidak ramah. Rayandra sudah menunggu di bawah kanopi gedung. Seragamnya rapi, wajahnya tegang, rahangnya mengeras begitu melihat Din turun dari mobil. Kamu cepat, ucap Rayandra singkat. Aku singgah ke kantor dulu. Ambil berkas, jawab Din. Arya sudah di dalam. Rayandra mengangguk. Dia masuk lebih dulu. Din menoleh ke arah mobil. Sadam masih duduk di dalam, tangannya mengacung seperti anak sekolah yang ingin bicara. Din hanya menggeleng pelan. Isyarat yang sama seperti tadi pagi, jangan turun. Mereka masuk ke gedung tanpa banyak bicara. Suasana markas selalu sama dingin, formal, dan penuh jarak. Setiap langkah terasa diawasi, setiap tatapan seperti menilai. Di dalam ruang pertemuan, Arya sudah duduk. Jasnya rapi, map tebal tergeletak di depan. Begitu melihat Din, dia berdiri. Sudah siap? Tanya Arya tanpa basa-basi. Din mengangguk. Kalau belum siap, saya tidak akan ke sini. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Jenderal masuk, diikuti dua perwira senior. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dipanggil terkait laporan serius. Mereka duduk berhadapan. Kita langsung mulai, ujar salah satu perwira. Ada laporan lanjutan yang perlu diklarifikasi. Saudara Jenderal, kami ingin Anda menjawab dengan jujur. Jenderal mengangguk ringan. Saya selalu kooperatif. Din tidak langsung bicara. Dia membiarkan beberapa pertanyaan awal dilontarkan, soal kronologi, soal laporan lama, soal ketidaksinkronan waktu. Jawaban Jenderal rapi, tertata, seperti sudah dipersiapkan. Sampai Arya akhirnya menyela. Hubungan Anda dengan korban, katanya, suaranya datar tapi tajam. Apa sebenarnya? 59. Jenderal menoleh. Korban siapa yang Anda maksud? Aleya, batin Din. Dan inilah saatnya. Aleya Humaira, jawab Din tenang. Perempuan yang saat ini berada di rumah sakit jiwa. Yang namanya Anda datangi berkali-kali ke rumah orang tuanya. Ruangan mendadak hening. Perwira senior menoleh ke Jenderal. Benarkah Anda sering mendatangi rumah keluarga korban? Jenderal tidak langsung menjawab. Saya punya urusan pribadi. Urusan apa? Tanya Arya cepat. Din akhirnya bersuara, nadanya dingin. Urusan anak. Sanum. Rayandra yang sejak tadi diam, mendadak menoleh tajam ke Din. Anak. Jenderal menghela napas. Kali ini lebih berat. Saya dan Aleya pernah menikah. Kalimat itu jatuh seperti palu. Rayandra terpaku. Wajahnya berubah, matanya membesar sesaat sebelum kembali mengeras. Menikah. Ulangnya pelan, seperti orang yang tidak yakin dengan apa yang dia dengar. Din meliriknya singkat, lalu kembali fokus ke meja. Tanpa pencatatan resmi. Saat itu Anda sedang nonaktif. Setelah aktif kembali, pernikahan itu sudah berakhir.
Perwira senior mencondongkan tubuh. Anda mengakui hubungan pernikahan itu? Jenderal mengangguk. Ya, dan Anda mendatangi rumah keluarga korban karena... Tanya perwira itu lagi. Karena saya yakin Alea hamil saat kami berpisah, jawab Jenderal. Dan anak itu Sanum bisa jadi darah daging saya. Rayandra menelan ludah. Dunia di kepalanya seperti runtuh perlahan. Selama ini dia hanya tahu satu versi, Jenderal adalah mantan suami Azarin. Bukan Alea. Bukan perempuan yang hampir dia nikahi. Din menangkap perubahan itu, tapi dia tidak berhenti. Menarik, ucap Din dingin. Karena yang kami tahu, Alea menolak setiap kedatangan Anda. Dan keluarga menutup pintu bukan tanpa alasan. Karena mereka memusuhi saya, sanggah Jenderal cepat. Tidak, potong Arya. Karena kondisi mental Alea memburuk setiap kali nama Anda disebut. Jenderal tersenyum tipis. Trauma bisa dibentuk. Kalimat itu membuat Rayandra mengepal tangannya. Din mencondongkan tubuh. Atau memang Anda yang membentuknya? Tatapan Jenderal mengeras. Hati-hati dengan tuduhan Anda. Din membuka map. Tidak tergesa, tidak emosional. Ini salinan hasil observasi psikiater. Ini catatan perawat. Ini laporan keluarga. Dan ini. Dia berhenti sejenak. Rekaman suara. Arya menggeser ponsel kecil ke tengah meja. Apa itu? Tanya perwira senior. Pengakuan korban, jawab Arya. Direkam dalam kondisi tidak stabil, tapi konsisten. Jenderal menggeleng. Pengakuan orang sakit tidak bisa dijadikan dasar. 60. Din menatapnya lurus. Benar. Tapi pola bisa. Dia melanjutkan, suaranya kini lebih rendah. Korban berulang kali menyebut satu hal, dikurung, dipaksa, ditelanjangi, diancam kehilangan anak. Rayandra menutup mata sesaat, namun dia tetap berusaha fokus mendengarkan. Dan soal anak, lanjut Din. Jika Anda benar-benar peduli, mengapa pendekatan Anda selalu berupa tekanan 2? Jenderal mengetatkan rahangnya. Saya hanya ingin kepastian. Dan untuk itu, suara Din meninggi sedikit, Anda tidak keberatan melukai ibunya. Hening kembali menelan ruangan. Perwira senior akhirnya angkat bicara. Saudara Jenderal, berdasarkan ini, kami akan menindaklanjuti penyelidikan. Untuk sementara, Anda dilarang melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan korban dan keluarganya. Jenderal mengangguk kaku. Din berdiri. Dan kami akan menambah perlindungan hukum bagi korban. Akses akan ditutup total. Tatapan Jenderal menyapu Din, lalu Rayandra. Kalian pikir ini selesai? Din membalas datar. Ini baru dimulai. Ruangan itu kembali sunyi setelah kalimat terakhir Din menggantung di udara. Perwira senior itu merapikan map di hadapannya, mengetukkan ujung ballpoint sekali di meja, seolah memberi tanda bahwa pertemuan resmi ini belum benar-benar usai. Din tidak duduk kembali. Dia tetap berdiri, bahunya tegak, sorot matanya lurus ke depan. Di sampingnya, Arya menyilangkan tangan di dada, wajahnya dingin, namun jelas membaca setiap perubahan ekspresi di ruangan itu. Jenderal masih duduk. Rahangnya mengeras. Kedua tangannya mengepal di atas paha, urat-urat di punggung tangannya menonjol, seolah dia sedang menahan sesuatu agar tidak meledak. Kami paham posisi Anda. Lanjut perwira senior itu, kini suaranya lebih formal. Namun kami juga paham sensitivitas kasus ini. Kami berharap semua pihak. Din memotongnya dengan tenang, nyaris sopan. Tidak menganggap sensitivitas sebagai alasan untuk menunda keadilan. Kalimat itu tidak diucapkan keras. Justru karena nadanya datar, dia terdengar jauh lebih menekan. Perwira senior itu menoleh. Tatapannya bertemu dengan Din. Beberapa detik berlalu, lalu dia mengangguk tipis. Silakan lanjutkan. Din menarik napas pendek. Izinkan saya memperjelas posisi kami. Klien kami bukan seorang perwira. Bukan pejabat. Bukan pula seseorang yang punya kuasa untuk mengatur arah penyelidikan. Dia hanya seorang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dia melangkah setengah langkah ke depan. Dan selama ini, sistem selalu lebih ramah pada seragam daripada pada luka. Arya menyambung, suaranya rendah tapi tajam. Kami tidak datang ke sini untuk membangun opini.
Kami datang dengan rangkaian fakta, pola, dan kronologi yang jika diabaikan, akan menjadi preseden buruk. Bukan hanya bagi korban, tapi bagi institusi ini sendiri. Jenderal terkekeh pendek, tawa tanpa humor. Kalian pandai bicara. Din menoleh. Tatapan mereka bertabrakan. 61. Terima kasih, jawab Din. Itu memang bagian dari pekerjaan kami. Bedanya, kami bicara untuk orang yang selama ini dibungkam. Tatapan jenderal menggelap. Bara itu nyata. Ada kebencian, ada rasa terancam, dan ada sesuatu yang lebih dalam harga diri yang tercabik. Kau menikmati ini, Din, katanya akhirnya, suaranya rendah. Menyerang reputasi orang lain dari balik meja hukum. Din tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Saya menikmati keadilan ditegakkan. Kalau reputasi runtuh karenanya, berarti ada yang salah sejak awal. Arya mencondongkan badan sedikit. Dan jangan khawatir. Reputasi tidak runtuh karena pengacara. Reputasi runtuh karena perbuatan. Ruangan kembali menegang. Perwira lain, yang sejak tadi mencatat, mengangkat wajahnya. Saudara Din, Saudara Arya, kami memahami kekhawatiran Anda. Namun perlu diingat, Saudara Jenderal pernah menjalani sanksi administratif dan kemudian diaktifkan kembali, potong Din. Dengan alasan yang, jika saya boleh jujur, lebih politis daripada etis. Perwira itu terdiam. Din melanjutkan, kali ini tanpa menyembunyikan sindiran. Seseorang dinonaktifkan karena pelanggaran moral, lalu diaktifkan kembali seolah pelanggaran itu tidak meninggalkan bekas. Sayangnya, luka tidak bekerja seperti arsip. Luka tidak bisa dihapus hanya karena status dipulihkan. Jenderal bangkit berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dengan suara keras. Cukup, katanya tajam. Kau bicara seolah kau paling suci. Din tidak bergeming. Saya tidak suci. Tapi saya konsisten. Dan saya berdiri di sisi korban. Tatapan mereka saling mengunci. Tidak ada lagi pangkat di sana. Tidak ada meja panjang, tidak ada lambang negara. Hanya dua pria yang sejak lama berada di sisi berseberangan, satu dengan kuasa, satu dengan kebenaran. Kau menikahi mantan istriku, desis jenderal. Dan sekarang kau datang ke sini membawa tuduhan ini. Jangan pura-pura netral. Din menghela napas pelan. Saya menikahi perempuan yang Anda abaikan. Dan saya berdiri untuk kakaknya yang Anda hancurkan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Rayandra, yang sejak tadi lebih banyak diam, menegakkan punggungnya. Wajahnya tegang. Dia menatap jenderal dengan cara yang berbeda sekarang, bukan sebagai junior pada senior, tapi sebagai seorang pria yang baru saja menyadari betapa dekatnya dia dengan kebohongan. Kalau saya boleh bicara, ujar Rayandra akhirnya. Semua mata beralih padanya. Saya tidak tahu apapun soal pernikahan itu. Lanjutnya jujur. Dan saya tidak tahu bahwa Alea hidup dalam ketakutan selama ini. Tapi satu hal yang saya tahu. Dia menatap jenderal, suaranya bergetar namun tegas. Kalau seseorang harus dihancurkan agar Anda bisa mendapatkan kembali apa yang Anda inginkan, maka yang salah bukan sistem. Yang salah adalah Anda. Jenderal tersenyum miring. Kau terlalu emosional. Tidak, Ayandra menggeleng. Saya terlambat sadar. Din menoleh sebentar ke arah Rayandra, lalu kembali ke perwira senior. Kami akan menyerahkan 62 tambahan berkas hari ini, termasuk kronologi kunjungan berulang Saudara Jenderal ke rumah keluarga korban. Jika diperlukan, kami siap membuka jalur perlindungan saksi. Arya menambahkan, dan kami tidak keberatan jika kasus ini diawasi oleh pihak eksternal. Transparansi justru akan melindungi semua pihak, kecuali mereka yang memang takut pada kebenaran. Perwira senior itu berdiri. Kami akan menindaklanjuti sesuai prosedur. Din mengangguk. Kami akan mengawal setiap tahapnya. Jenderal menatap Din dengan penuh kebencian. Tatapan itu bukan lagi soal kalah atau menang. Itu tatapan seseorang yang merasa hidupnya direbut. Kau pikir Azarin bahagia denganmu? Katanya lirih, menusuk. Kau pikir dia melupakan aku begitu saja? Din mendekat satu langkah. Saya tidak perlu berpikir. Saya melihatnya setiap hari. Dia menatap mata jenderal tanpa gentar.
Dan satu hal yang pasti, dia aman. Sesuatu yang gagal kau berikan. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Din berbalik lebih dulu, diikuti Arya dan Rayandra. Saat pintu terbuka, udara luar terasa lebih dingin, namun juga lebih lega. Di dalam, Jenderal masih berdiri, dadanya naik turun. Bara dendam itu tidak padam. Justru kini menemukan arah baru. Ini belum selesai. Dan Din tahu itu. Din berbalik lebih dulu, diikuti Arya dan Rayandra. Saat pintu terbuka, udara luar terasa lebih dingin, namun juga lebih lega. Angin Jakarta berembus membawa aroma aspal dan debu, berbeda jauh dari tekanan yang barusan mengendap di ruang tertutup itu. Langkah mereka melambat begitu tiba di halaman markas. Tidak ada yang langsung berbicara. Seakan masing-masing masih membawa sisa gema percakapan barusan di kepala mereka. Rayandra berhenti lebih dulu. Din dan Arya baru menyadarinya ketika suara sepatu Rayandra tidak lagi mengikuti ritme langkah mereka. Din menoleh. Tatapan Rayandra kosong, rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Pak Din," panggil Rayandra akhirnya. Suaranya parau, jauh dari ketegasan seorang perwira. "Saya perlu tanya." Din menatapnya sekilas, lalu mengangguk kecil. Arya memilih mundur setengah langkah, memberi ruang, namun tetap dalam jangkauan. "Aleya." Rayandra menarik napas panjang, seperti sedang mengumpulkan kepingan dirinya sendiri. Aleya itu benar-benar mantan istri jenderal. Din tidak langsung menjawab. Dia memandang ke arah gerbang markas, lalu kembali pada Rayandra. Tatapannya tenang, tapi penuh perhitungan. "Kau sudah mendengar pengakuannya sendiri," jawab Din akhirnya. Rayandra terkekeh pendek. Bukan tawa. Lebih seperti suara orang yang baru sadar tanah di bawah kakinya rapuh. "Saya bodoh," katanya lirih. "Saya dekat dengannya. Sangat dekat. Kami hampir menikah. Saya mengenalnya di Singapura, saat menemani dia saat hamil, saat melahirkan. Tapi saya tidak tahu apapun." Din diam. Tidak menyangkal. Tidak membenarkan. "Pak," Rayandra melanjutkan, kini menatap Din langsung. "Saya yang menggendong Sanum pertama kali. Saya yang mengazankan. Bahkan saya pernah menanyakan siapa ayahnya. Dan Aleya bilang, ayahnya sudah tiada." Suara Rayandra bergetar. "Saya percaya. Karena kenapa dia harus bohong padaku?" 63. Din merasakan sesuatu menekan dadanya. Namun wajahnya tetap datar. Dan sekarang, Rayandra menelan ludah. Jenderal berdiri di ruangan itu, mengaku pernah menikah dengannya. Mengaku yakin Aleya hamil saat mereka bercerai. Mengaku datang ke rumah mertuanya demi seorang anak. Dia terdiam sejenak. "Pal, benarkah Sanum anak jenderal?" Pertanyaan itu menggantung. Berat. Berbahaya. Din memalingkan wajah sebentar. Ada jeda yang cukup panjang hingga Arya ikut menoleh, menyadari sesuatu yang tak biasa. "Pak Rayandra," ujar Din akhirnya, suaranya lebih rendah. "Tidak semua kebenaran perlu dibuka sekaligus." Rayandra tersenyum pahit. "Jadi ini benar." Din menatapnya kembali. Tatapan yang tidak menghakimi, tidak juga membela. "Yang penting bagimu saat ini bukan siapa ayah biologisnya, tapi siapa yang layak disebut ayah." Rayandra mengerutkan dahi. "Kau menghindar, Pak." Din menghela napas pelan. "Saya melindungi mereka, keluarga istriku," lanjut Din. "Dan Aleya. Apapun kesalahannya di masa lalu, dia tetap korban hari ini." Rayandra terdiam. "Kesalahan?" Din mengangkat alis tipis. "Ada hal-hal yang tidak perlu kau tahu. Dan tidak akan mengubah apapun pada posisimu sebagai saksi." Rayandra menatap tanah. "Saya merasa seperti orang bego. Selama ini saya hanya tahu jenderal itu mantan suami Azarin. Saya tidak pernah tahu. Tidak pernah terpikir." Din memotongnya halus. "Karena memang tidak ada yang ingin kau tahu. Aleya menutup rapat hidupnya. Dan kami menghormati itu." Rayandra menghela napas berat. "Tapi Sanum." Din terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Arya menyipitkan mata. Dia mengenal Din cukup lama untuk tahu, ketika Din diam selama ini, ada keputusan besar di baliknya. "Sanum," ulang Rayandra,
suaranya lebih pelan. Kalau Jenderal bukan ayahnya, lalu siapa? Din akhirnya menoleh penuh. Ayah Sanum adalah Davian. Nama itu jatuh begitu saja. Ringan, namun efeknya menghantam keras. Rayandra membeku. Wajahnya pucat. Matanya kosong, seolah otaknya menolak menerima informasi itu. Davian, gumamnya, adikmu. Din mengangguk sekali. Rayandra tertawa kecil. Tawa tanpa suara. Jadi benar, katanya lirih. Saat Alea melahirkan, adikmu datang. Dia datang dalam kondisi tidak bisa berjalan sempurna. Dia duduk di kursi roda di depan saya dan keluarga dan bilang, "Dia ayah bayi itu." Rayandra menatap Din. Saya ingat wajahnya. Saya pikir dia hanya pria yang tertekan. Saya pikir dia hanya ingin bertanggung jawab karena kasihan. 64. Din menepuk pundak Rayandra. Tepukan ringan, tapi penuh makna. Tidak semua kebohongan lahir dari niat buruk, kata Din. Kadang kebohongan adalah satu-satunya cara bertahan. Karena tak ada lagi obrolan, Din lantas menepuk pundak Rayandra 2 kali, lalu membuka pintu mobilnya. Sedangkan Arya pun masuk ke dalam mobilnya sendiri. Di belakang mereka, Rayandra masih berdiri di tempat yang sama. Dunia di sekelilingnya terus berjalan, namun pikirannya tertinggal pada satu kesadaran pahit. Selama ini, dia berdiri terlalu dekat dengan kebenaran, namun tidak pernah benar-benar melihatnya. Perjalanan pulang ke Sukabumi tidak langsung mereka tempuh. Setelah keluar dari kawasan markas, Din memutuskan singgah lebih dulu untuk makan siang. Bukan di restoran besar atau hotel berbintang, melainkan rumah makan sederhana di pinggir jalan Jakarta, tempat yang biasanya luput dari perhatian orang-orang berdasi, tapi justru terasa aman karena tidak mencolok. Meja mereka berada agak ke dalam. Tidak terlalu dekat jendela, tidak pula tersembunyi. Cukup nyaman. Sadam tampak paling bersemangat. Sejak turun dari mobil, matanya sibuk menjelajah sekitar, seolah Jakarta adalah pameran hidup yang baru pertama kali dia lihat. "Jadi ini ibu kota kalian?" katanya dalam bahasa Inggris dengan logat Arab yang kental, sambil tertawa kecil. "Macetnya mengesankan." Arya tersenyum tipis. "Itu baru pembuka." Din hanya mengangguk. Dia memesan makanan dengan cepat, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Untuk pertama kalinya sejak pagi, bahunya terasa sedikit turun. Tidak ada map hukum, tidak ada suara perwira, tidak ada tekanan. Hanya suara kendaraan, kipas angin tua, dan obrolan ringan. Sadam bertanya soal gedung-gedung tinggi, tentang sungai yang katanya bau tapi tetap ramai, tentang pedagang kaki lima yang bisa menjual apa saja. Din menjawab seperlunya. Singkat, padat, netral. Tidak ada satupun kata tentang Alea. Tidak ada tentang jenderal. Tidak ada tentang penyelidikan. Arya memperhatikan itu. Dia tahu, Din sedang memilih diam. Dan diam Din bukan karena lelah, melainkan karena sedang menyusun ulang sesuatu di dalam kepalanya. Pesanan datang satu per satu. Gelas-gelas berisi minuman dingin diletakkan di atas meja. Din meraih minumannya, memindahkannya sedikit ke sisi kanan. Dia tidak langsung minum. Tangannya hanya melingkar di sekeliling gelas, merasakan dinginnya kaca. Di pojok rumah makan, ada seseorang yang duduk sendirian. Pria itu tinggi. Posturnya tegap, meski duduk santai. Jaket hitam menutupi tubuhnya, topi gelap meneduhkan sebagian wajahnya. Tidak memakai kacamata. Wajahnya biasa saja, tidak mencolok, tidak mudah diingat. Tapi sorot matanya tajam. Sejak Din dan 2 rekannya masuk, sosok itu pun ikut masuk. Tidak terus-menerus. Hanya sesekali. Sekilas. Seperti orang yang pura-pura melihat televisi kecil di sudut, tapi sebenarnya menghitung waktu. Pria itu mengangkat gelasnya, menyesap perlahan, lalu kembali melirik ke arah meja Din. Dia mencatat posisi duduk mereka. Jumlah gelas. Siapa yang paling banyak bicara? Sadam tertawa cukup keras saat menceritakan pengalaman pertamanya naik ojek online. Arya menimpali dengan humor tipis. Din hanya tersenyum kecil, matanya mengikuti percakapan tanpa benar-benar tenggelam di dalamnya. Pria berjaket hitam itu berdiri. Langkahnya santai, nyaris malas. Dia mendekati pelayan laki-laki yang sedang membersihkan meja kosong.
Mereka berbisik singkat, tidak lebih dari beberapa detik. Kepala pelayan itu mengangguk cepat. Pria itu, 65, menyelipkan sesuatu ke apron pelayan rakannya cepat, nyaris tak terlihat. Bisa uang, bisa juga bukan. Pelayan itu menoleh ke arah meja Din, memastikan nomor meja, lalu kembali mengangguk. Pria berjaket hitam kembali ke tempat duduknya. Kali ini, dia tidak duduk lama. Dia meraih tas kecilnya, membayar, lalu berjalan keluar. Tidak menoleh lagi. Di meja Din, makanan hampir habis. Sadam meraih menu tambahan yang diletakkan di tengah meja, tanpa sadar menyenggol siku Din. Gelas minuman Din bergeser. Hampir jatuh. Din refleks meraih, tapi terlambat. Gelas itu terbalik. Isinya tumpah ke lantai, menyebar di antara kaki kursi. Ah maaf. Sadam spontan berdiri setengah. Aku tidak sengaja. Din menggeleng. Tidak apa-apa. Pelayan tadi mendekat cepat. Saya ambilkan minuman baru, Pak. Tidak usah, jawab Din, masih tenang. Nanti saja. Namun pelayan itu sudah berlalu. Beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak di bawah meja. Seekor kucing liar kurus, belang, entah dari mana datangnya, menjilat cairan yang tumpah di lantai. Tidak ada yang langsung menyadarinya. Hingga Arya menunduk dan melihatnya. Hei, gumam Arya. Kucing. Belum sempat dia berdiri untuk mengusir, kucing itu mengangkat kepala. Gerakannya mendadak kaku. Tubuhnya bergetar kecil. Lalu dia terhuyung, jatuh miring. Semua terjadi terlalu cepat. Dalam hitungan detik, tubuh kucing itu kejang. Mulutnya berbusa. Kakinya menendang udara kosong. Lalu, diam, sunyi. Sadam berdiri mendadak, kursinya tergeser keras. What the hell? Wajahnya pucat. Tangannya refleks menarik lengan Din. Don't touch anything. Don't drink it. Din, jangan sentuh apapun. Jangan minum itu. Din terpaku. Wajahnya memucat perlahan, seperti darahnya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Tatapannya tertuju pada kucing di lantai. Busa putih di mulut kecil itu. Tubuh yang tak lagi bergerak. Arya berdiri kaku. Dadanya terasa sesak. Otaknya bekerja cepat, terlalu cepat. Pelayan datang membawa minuman baru dan berhenti mendadak saat melihat kerumunan kecil mulai terbentuk. Ada apa ini? Suara seseorang dari meja lain. Sadam menatap Din dengan mata membesar, napasnya tercekat. If you had drunk that. Jika kamu sudah minum itu. Kalimat itu tidak selesai. Din menelan ludah. Tangannya masih gemetar tipis, nyaris tak terlihat. Untuk pertama kalinya hari itu, dia benar-benar merasa dingin bukan karena AC, bukan karena angin Jakarta, tapi karena kesadaran yang menyelinap perlahan. Ini bukan kebetulan. 66. Di luar, suara kendaraan terus berlalu, tak peduli satu nyawa kecil baru saja terhenti. Din mengangkat pandangannya. Matanya menyapu ruangan. Namun tak ada orang-orang bersikap aneh. Yang ada hanya wajah syok seperti dirinya. Sekali lagi dia menelan air liurnya dengan dada berdebar semakin gila, bahkan belum bisa dia cerna semuanya. Sampai Sadam kembali berkata, "It seems like your drink contains a deadly poison, Din. Sepertinya minumanmu mengandung racun mematikan, Din." Wajah Din semakin memucat. Hampir saja dia meregang nyawa hari ini. Entah doa apa yang istrinya panjatkan hari ini, sampai Allah melindunginya begitu hebat. Mata Din memerah, napasnya berubah sesak. Dia menunduk, sambil memegang dadanya. Terima kasih, ya Allah. Dan terima kasih, sayang, sudah mengirimkan doamu, jeritnya dalam hati. Akeong komentar bab 61. 67. 39 Armukan Sadam. Keributan itu meledak hampir bersamaan dengan jeritan seseorang. Astagfirullah, itu kenapa kucingnya? Beberapa kursi terseret. Ada yang berdiri terlalu cepat hingga meja bergetar. Ponsel-ponsel terangkat nyaris serempak, lensa kamera mengarah ke lantai, ke tubuh kucing yang sudah tak bergerak dengan busa masih menempel di sudut mulutnya. Tidak ada yang peduli pada wajah Din yang memucat, pada tangannya yang masih menggantung kaku di sisi tubuh. Tidak ada yang peduli bahwa gelas yang seharusnya ia minum barusan tergeletak pecah di lantai.
Orang-orang lebih sibuk merekam. Mati itu kucingnya. Gila, kenapa bisa kayak gitu? Minum apa barusan? Suara-suara itu bertabrakan. Riuh. Tidak terarah. Ada yang berbisik, ada yang setengah berteriak, ada pula yang tertawa kecil entah gugup, entah tidak peka. Arya berdiri terpaku di samping Din. Wajahnya tegang, matanya terpaku ke satu titik. Sebagai pengacara, nalarnya cepat menangkap pola, tapi tubuhnya tertinggal satu langkah. Dia tahu persis apa artinya ini, dan justru karena itulah dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Din masih belum bergerak. Di kepalanya, satu kalimat berulang tanpa suara, kucingnya mati. Sadam yang pertama benar-benar tersadar. Dia menoleh ke Din sekilas, lalu ke Arya, lalu ke kerumunan yang makin padat. Rahangnya mengeras. Tidak ada lagi senyum ceroboh, tidak ada lagi nada bercanda. Wajah pria itu berubah drastis seperti seseorang yang mendadak diingatkan bahwa nyawa temannya baru saja hampir direnggut di hadapannya. Dengan langkah cepat dan berat, Sadam meninggalkan meja. Dia menerobos kerumunan, mendorong bahu orang-orang yang menghalangi tanpa peduli. Beberapa orang tersentak, ada yang memprotes, tapi Sadam sudah sampai di meja kasir. Beberapa karyawan berkumpul di sana. Wajah mereka pucat. Ada yang saling bertanya dengan suara bergetar, ada yang menatap lantai. Pemilik rumah makan seorang pria parubaya baru saja keluar dari dapur dengan wajah bingung. Sadam menepuk meja kasir keras-keras. "Hey, what is this?" Suaranya menggema, tajam, penuh amarah. Semua kepala menoleh. "Hei, apa ini?" Karyawan-karyawan itu terdiam. Mereka saling pandang, jelas tidak paham bahasa Inggris, tapi nada itu cukup untuk membuat jantung siapapun berdegup lebih cepat. Sadam menunjuk ke arah meja Din. Lalu ke lantai. Tangan Vagemetar menahan marah. "My friend almost died Tere. Almost died. Katanya Anda bisa klaim misi baca selama 10 menit and his drink. Temanku hampir meninggal di sana. Hampir mening minumannya." Pemilik rumah makan mengangkat kedua tangan refleks, bingung. Pak, saya gak ngerti." Sadam tidak peduli. Dia melangkah lebih dekat, tubuhnya condong ke depan, aura tubuhnya menekan. "You don't understand." Ulangnya dengan tawa dingin. "Denlen. Because this is serious. This is not accident. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu, belajarlah. Karena ini serius. Ini bukan kecelakaan." 68. Dia menunjuk satu persatu karyawan di belakang kasir. "Who did it? Who touched the drink? Who? Siapa yang melakukannya? Siapa yang menyentuh minuman itu? Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya wajah-wajah pucat. Sadam membanting telapak tangannya ke meja lagi. Lebih keras. "This is attempted murder," teriaknya. "Do you understand that? Murder. Ini adalah percobaan pembunuhan. Apakah kamu mengerti? Pembunuhan." Beberapa pelanggan mulai menjauh. Ada yang masih merekam dari jauh, ada pula yang berbisik takut. Seorang karyawan perempuan menutup mulutnya, nyaris menangis. Pemilik rumah makan akhirnya menangkupkan kedua tangannya di depan dada, gestur khas permohonan maaf. "Maaf, Pak. Maaf. Kami nggak tahu apa-apa. Demi Allah, kami gak tahu." Sadam menyeringai marah, meski dia tak paham betul lelaki itu berkata apa, namun gerakannya sudah cukup menjelaskan. "Sorry doesn't bring life back," katanya dingin. "Show me the CCTV. Now." Permintaan maaf tidak bisa mengembalikan nyawa. "Tunjukkan rekaman CCTV-nya. Sekarang juga." Dia menoleh ke sekeliling, seolah mencari kamera. "CCTV. Where? CCTV. Di mana?" Karyawan-karyawan itu kembali saling pandang. Salah satu dari mereka berani menjawab pelan. "CCTV cuma ada di kasir, Pak. Di area makan gak ada." Kalimat itu tidak sepenuhnya dipahami Sadam, tapi dari raut wajah dan gestur, dia tahu jawabannya bukan yang dia inginkan. Arya yang saat itu menyadari Sadam sudah mengamuk, dia bergegas mendekat. Dan berdiri di samping Sadam, menahan napas. Dia tanya CCTV, ujar Arya kepada pemilik rumah makan dengan suara tegang.
Katanya minuman temannya diracun. Dia minta rekaman. Pemilik rumah makan menelan ludah. Kami cuma pasang di kasir, Mas. Area makan gak ada. Saya sumpah gak tahu ada apa di minuman itu. Arya menoleh ke Saddam, menerjemahkan secepat mungkin. They say CCTV only near cashier. No camera in dining area. Mereka bilang CCTV hanya ada di dekat kasir. Tidak ada kamera di area makan. Saddam membeku 1 detik. Lalu amarahnya meneledak. What? Dia tertawa pendek, tanpa humor. Tangannya mencengkeram kerah baju pemilik rumah makan dan menariknya mendekat. No camera. In this place. You expect me to believe that? Apa? Tidak ada kamera. Di tempat ini. Kau harap aku percaya itu? Beberapa karyawan berteriak kecil. Ada yang mencoba mendekat, tapi mundur lagi melihat wajah Saddam yang gelap. You think this is coincidence? Lanjut Saddam, suaranya rendah tapi mengancam. My friend almost drinks poison, and you have no camera. Convenient. Menurutmu ini kebetulan. Temanku hampir minum racun, dan kamu tidak punya kamera. Kebetulan sekali. Dia menggeleng keras. I will drag all of you to the police. Every single one. I will shut this place down. I swear. Aku akan menyeret kalian semua ke polisi. Setiap orang. Aku akan menutup tempat ini. Aku bersumpah. Kata-kata itu keluar deras, bercampur makian kasar dalam bahasa yang tak satu pun dari mereka pahami, tapi maknanya sampai. Ancaman itu nyata. Din akhirnya bergerak. Dia berjalan cepat menghampiri mereka. Langkahnya masih sedikit goyah, tapi tatapannya sudah kembali fokus. Ia meraih lengan Saddam, menahannya. Saddam, katanya pelan tapi tegas. Enoh. Saddam menoleh, napasnya masih berat. Din, they tried to kill you, katanya dengan suara pecah. You almost, Din, mereka mencoba membunuhmu. Kau hampir. 69. Aku tahu, potong Din. Suaranya rendah, dingin. Lepaskan dia. Untuk beberapa detik, Saddam ragu. Tangannya masih mencengkeram kerah pria itu. Lalu perlahan, dia melepaskannya. Pemilik rumah makan itu terhuyung mundur, nyaris jatuh, lalu kembali menangkupkan tangan dengan tubuh gemetar. Din menatap pria itu tanpa ekspresi. Kami akan ambil rekaman CCTV yang ada, katanya datar. Dan kami akan lapor. Kalau Anda merasa tidak terlibat, bantu kami. Pemilik rumah makan mengangguk cepat, hampir berulang-ulang. Iya, Pak. Iya. Silakan. Kerumunan mulai terurai, tapi bisik-bisik tetap terdengar. Beberapa orang masih merekam, sampai Arya menegur dengan suara keras agar mereka berhenti. Saddam berdiri di samping Din, dadanya masih naik turun. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Untuk pertama kalinya, dia menepuk bahu Din pelan. Gestur canggung, tapi penuh makna. I don't joke about this, katanya lirih. Not with your life. Aku tidak bercanda soal ini. Tidak dengan nyawamu. Din menatapnya sejenak. Tidak berkata apa-apa. Tapi dia mengangguk samar. Di lantai, tubuh kucing itu masih tergeletak. Tak ada yang berani menyentuhnya. Dan di antara hiruk-pikuk rumah makan yang masih gemetar oleh kejadian barusan, satu hal menjadi jelas bagi Din, ini bukan ancaman kosong. Seseorang benar-benar ingin dia mati. Kek. Saddam masih berdiri di sisi Din ketika sirene pertama terdengar dari kejauhan. Suaranya samar, lalu semakin dekat, memotong riuh rumah makan yang sejak tadi tak pernah benar-benar tenang. Orang-orang di luar berdesakan di balik garis imajiner, berusaha mengintip dari sela bahu dan punggung petugas keamanan yang baru datang. Beberapa ponsel masih terangkat, tapi segera diturunkan ketika seorang polisi berseragam memberi peringatan keras. Mohon mundur. Area ini disterilkan. Din menarik napas panjang. Udara di dalam rumah makan terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena panas, tapi karena kesadaran yang pelan-pelan merayap. Ini sudah masuk wilayah yang jauh lebih serius dari sekadar keributan restoran. Petugas medis datang tak lama setelah polisi. Mereka mengenakan sarung tangan, masker, membawa kotak peralatan. Tubuh kucing yang terkapar di lantai menjadi fokus pertama. Salah satu dari mereka berjongkok,
memeriksa mulut berbusa itu dengan senter kecil. Diduga keracunan, gumamnya pada rekannya. Din menelan ludah. Arya berdiri di sampingnya, bahunya sedikit kaku. Sadam melipat tangan di dada, rahangnya mengeras, matanya tak lepas dari setiap gerak petugas. Gelas pecah di lantai juga diamankan. Seorang polisi memasukkannya ke kantong plastik bening, memberi label, lalu menyegel. Cairan yang tersisa di dasar gelas disedot perlahan menggunakan alat kecil. Kami bawa untuk uji lab, kata petugas itu singkat. Pemilik rumah makan pasangan suami istri berdiri agak jauh, wajah mereka pucat. Sang istri beberapa kali mengusap matanya dengan ujung kerudung, sementara suaminya berusaha berdiri tegak meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua karyawan tetap di tempat, perintah seorang penyidik. Satu persatu akan kami mintai keterangan. Keributan di luar makin terasa. Ada yang mencoba bertanya, ada yang berteriak ingin tahu apa yang terjadi. Polisi lain segera menutup pintu lipat rumah makan, menyisakan hanya orang-orang yang terlibat langsung di dalam. 70. Sadam menoleh ke Din. Kamu pasti punya musuh. Jangan bilang kamu tidak punya. Din menatap meja beberapa detik sebelum menjawab. Secara profesional, iya. Banyak. Tapi secara personal, tidak. Arya mengangguk. Saya juga tidak pernah dengar ancaman langsung ke Din. Bahkan di kantor, semua relatif tenang. Sadam menggeleng pelan. Lalu seseorang ingin mengirim pesan. Apa maksudmu? Tanya Arya. Lihat apa yang terjadi, jawab Sadam, suaranya lebih rendah. Jika minuman itu tidak tumpah, Din pasti sudah mati. Tapi minuman itu tumpah. Seekor kucing meminumnya. Itu bisa jadi nasib buruk. Atau peringatan yang disengaja. Din terdiam. Sadam melanjutkan, kali ini tanpa ragu. Jika mereka ingin dia mati, mereka akan memastikan dia meminumnya. Ini terasa terburu-buru, ceroboh. Seperti seseorang yang sedang menjajaki kemungkinan. Arya menyipitkan mata. Atau panik. Tepat, sahut Sadam. Seseorang yang emosional, atau marah. Din menautkan jari-jari tangannya. Di dalam kepalanya, satu nama muncul, jelas dan tak mau pergi. Wajah di ruang interogasi. Tatapan penuh bara. Rahang yang mengeras ketika mendengar kata perlindungan korban. Jenderal. Din tidak mengatakan apapun. Dia hanya menghela napas pelan. Sadam memperhatikan perubahan kecil itu. Kamu sedang memikirkan seseorang. Din menatapnya. Kamu terlalu banyak membaca. Biasanya ya, jawab Sadam singkat. Tapi tidak kali ini. Arya ikut menoleh. Pak Din. Din mengangkat wajahnya. Tatapannya kembali dingin, terkendali. Ini masih asumsi. Dan saya tidak bekerja dengan asumsi. Tapi kau merasakannya, desak Sadam. Din diam beberapa detik lebih lama. Lalu berkata, ada orang yang marah padaku hari ini. Sangat marah. Arya langsung mengerti. Maksudmu dari kasus tadi pagi. Din mengangguk tipis. Sadam menghela napas, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Dadanya tampak mengembang lalu turun perlahan, seolah dia sedang menahan sesuatu yang tak ingin dia ucapkan terlalu cepat. Di Dubai, sesama pebisnis terkadang orang-orang mengancam, mengintimidasi, dan bermain kotor, katanya pelan, nadanya jauh dari santai. Tapi meracuni seseorang di tempat umum. Itu masalah pribadi. Dia menatap Din lurus-lurus, tidak bercanda, tidak mencari reaksi. Aku mendengar dari ayahmu, kau pernah menghadapi hiu di ruang sidang. Orang-orang besar, rakus, licik. Tapi ini. Dia berhenti sejenak, lalu menggeleng. Ini membuatku merinding. Din menoleh, tatapannya tenang tapi kosong. Kamu takut. Sadam tersenyum tipis, tanpa jejak humor. Untukmu. Ya. Hening jatuh di antara mereka. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang jujur. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu diringankan dengan candaan. 71. Din berdiri lebih dulu. Gerakannya mantap, meski bahunya terasa berat. Kita pulang. Dia melirik ke arah para penyidik yang masih mondar-mandir, wajah mereka serius, penuh konsentrasi. Din tahu,
berlama-lama di Jakarta hanya akan membuat mereka semakin terlambat kembali ke Sukabumi. Dan Azarin pasti akan gelisah jika dia pulang terlalu malam tanpa kabar. Kurasa penyidik sudah selesai menginterogasi kita. Lanjut Din dalam bahasa Inggris, agar Sadam paham sepenuhnya. Kalau kita menunggu lebih lama, kita baru sampai Sukabumi tengah malam. Sadam mengangguk sambil mengambil jaketnya. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian setelah ini. Din menatapnya sekilas. Aku baik-baik saja. Kau terlalu pandai menghibur diri, balas Sadam singkat. Mereka melangkah beberapa meter menuju pintu, ketika suara seorang penyidik menghentikan langkah. Din, Pak Din, mohon tunggu sebentar. Din berhenti. Dia menoleh, alisnya sedikit berkerut. Penyidik itu berjalan mendekat, wajahnya serius. Masalah ini belum selesai, katanya. Kami minta Bapak dan rekan-rekan menunggu. Ada perkembangan. Din menahan napas sejenak. Dia mengangguk singkat. Tidak membantah. Tidak bertanya. Dia sudah terlalu sering berada di posisi ini untuk menunjukkan ketidaksabaran. Di kejauhan, Din melihat penyidik lain mulai menginterogasi para pelayan dengan nada lebih keras. Tidak lagi sekadar pertanyaan formal. Kali ini nada mereka menekan, menyudutkan. Beberapa karyawan terlihat gugup, tangan mereka gemetar, pandangan tak fokus. Din, Sadam, dan Arya memilih menepi kembali ke meja pojok. Duduk, dan menunggu. Jujur saja, Din mulai jenuh. Kepalanya sudah penuh. Dia seharusnya berada di kantor, menyusun strategi hukum untuk kasus jenderal, memastikan jalur hukum berjalan tanpa celah. Namun kini, dia terjebak di rumah makan pinggir jalan, menghadapi ancaman yang sama sekali tidak dia rencanakan. Yang lebih membuat frustrasi, tempat ini miskin bukti. CCTV hanya mengarah ke kasir. Tidak ada kamera di area makan. Tidak ada di dapur. Hampir mustahil melacak siapa yang benar-benar menyelipkan sesuatu ke gelasnya. Kalau ini hanya peringatan, gumam Sadam pelan, orang itu cukup nekat. Atau cukup yakin tidak akan tertangkap, sambung Arya. Din tidak menimpali. Dia menatap meja kosong di depannya, pikirannya melayang ke wajah Azarin, ke anak-anaknya, ke Alea yang masih terbaring di rumah sakit jiwa. Semua saling terhubung. Jika dia hancur, bagaimana dengan nasib kasus Alea yang sedang dia perjuangkan? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah kasir. Apa ini? Nada itu membuat Din, Arya, dan Sadam saling pandang. Beberapa detik kemudian, salah satu penyidik menoleh ke arah mereka dan melambaikan tangan. Pak Din, bisa mendekat. Din berdiri. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena instingnya bekerja. Dia berjalan mendekat, diikuti Arya dan Sadam. Di depan mereka berdiri seorang pelayan pria orang yang tadi mengantarkan minuman ke meja mereka. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar. Bapak kenal orang ini? Tanya penyidik pada Din. 72. Din menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Dia yang mengantarkan minuman saya. Penyidik mengangguk. Kami sudah menggeledah barang-barangnya. Dia mengangkat sebuah plastik kecil, kosong, kusut. Ini ditemukan di saku celananya. Din memperhatikan plastik itu. Di sudutnya, terlihat sisa bubuk putih yang menempel samar. Dan ini, lanjut penyidik, sambil menunjukkan sebuah amplop. Uang tunai. 2 juta rupiah. Pelayan itu menelan ludah. Napasnya terengah. Saya tidak tahu apa-apa, Pak, katanya terbata. Saya cuma kerja di sini. Din melangkah sedikit lebih dekat. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Kamu tahu, dalam hukum, kebohongan pertama biasanya diikuti kebohongan berikutnya. Pelayan itu menggeleng cepat. Saya sumpah. Siapa yang memberi kamu plastik itu? Potong Din, langsung ke inti. Pelayan itu terdiam. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar. Penyidik ikut menekan dengan pertanyaan beruntun, sudut pandang berubah-ubah, menjebak. Kamu tahu isinya. Kamu bertemu siapa? Di mana? Tekanan itu terlihat jelas. Napas pelayan itu semakin cepat. Tangannya mencengkeram ujung kausnya. Wajahnya memucat, lalu memerah.
Sadam, meski tak memahami bahasa Indonesia, bisa merasakan ketegangan itu. Tangannya mengepal. Tatapannya tajam menusuk pria itu, penuh kemarahan yang tertahan. Arya berdiri di sampingnya, satu tangan terangkat sedikit, memberi isyarat agar Sadam tetap tenang. Butuh waktu lama. Terlalu lama. Akhirnya, pelayan itu runtuh. Saya tidak kenal orangnya. Katanya menangis. Dia orang asing. Dia pakai topi, jaket hitam, wajahnya itu tampan, kulit putih, tubuhnya tinggi dan matanya tajam kalau menatap. Dia kasih uang, bilang cuma bubuk biasa. Saya butuh uang, Pak. Istri saya mau melahirkan. Tangisnya pecah. Bahunya terguncang. Saya salah. Saya tahu saya salah. Penyidik memberi isyarat. Borgol dipasang. Pelayan itu menoleh ke Din, matanya merah, penuh penyesalan. Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu akan begini. Tolong mengerti, istri saya mau melahirkan, Pak. Saya butuh sekali uang. Suaranya semakin tercekat dengan isak tangis ketakutan. Din menatapnya. Wajahnya dingin, datar. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergerak. Iba. Bukan pembenaran, tapi pemahaman pahit tentang keputusasaan manusia. Din tidak berkata apa-apa. Dia berbalik, berjalan menuju pemilik rumah makan. Dari saku jasnya, dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya. Hubungi saya, katanya singkat. Soal istri karyawan Anda. Pemilik itu terperangah. Dia menerima kartu itu dengan tangan gemetar, menatap Din seperti melihat sesuatu yang tak dia pahami. Bahkan setelah hampir kehilangan nyawa, pria ini masih memikirkan orang lain. Din tidak menunggu respons. Dia berbalik, melangkah pergi bersama Sadam dan Arya. 73. Di luar, langkah mereka terhenti ketika Arya bersuara pelan, hampir seperti berpikir keras. Dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, katanya ragu. Kenapa rasanya tidak asing ya, Pak Din? Apa sama dengan saya, sosok yang saya pikirkan? Din berhenti. Saya tahu, siapa yang Anda maksud. Saya juga kepikiran orang tersebut, hanya saja sekedar asumsi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dia menatap ke arah mobil yang membawa pelayan tadi. Kita tunggu saja, sketsa yang akan digambarkan oleh penyidik, apakah sama dengan asumsi kita? Arya mengangguk, lalu menepuk pundak Din 2 kali. Saya hanya bersyukur, Pak, Anda masih diberi keselamatan. Jujur saja, saya sangat takut melihat kucing tadi. Dia menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Berat. Nyawa itu titipan, ucap Din akhirnya, sambil membuka mata. Suaranya rendah, nyaris tenang. Kalau memang takdir saya berhenti hari ini, insya Allah saya siap.